Skill 4 mengenal noun dan adjective clause connectors. Lihat soal ini. Titik-titik was late caused many problems. Pilihannya A. That she, B. The driver, C. Here, D. Because. Kalau kita ikuti pembahasan sebelumnya, kita harus menganalisa soal ini dengan menganalisa subjek dan verb terlebih dahulu. Nah, di skill 3 sebelumnya, kita belajar tentang connectors. Artinya, dalam kalimat ada dua subjek dan dua verb, dihubungkan dengan satu connector. Di skill 3, kalau connector muncul lebih dahulu, akan ada koma yang memisahkan antara dua klausa. Nah, di skill sekarang, skill 4 ini, Anda akan pelajari yang namanya noun clause connectors dengan adjective clause connectors. Kita akan kembali lagi ke soal ini nanti. Yang pertama adalah noun clause connectors. Konsep dasarnya sederhana. Noun clause adalah klausa kata benda. Ingat, sebelumnya dibahas. Satu klausa itu terdiri dari satu subjek dan satu verb. Jadi satu klausa terdiri dari satu subjek dan satu verb. Kalau ada dua klausa dalam satu kalimat dihubungkanlah dengan connector. Nah, sekarang kita akan belajar tentang noun clause connectors. Artinya klausa kata benda yang dihubungkan dengan sebuah connector. Noun clause bisa digunakan sebagai object of verb, object of preposition, atau subjek dari satu kalimat. Saya tekankan lagi, satu klausa terdiri dari satu subjek dan satu verb. Yang pertama, fungsi noun clause connectors sebagai object of verb. Yang kedua, sebagai object of preposition. Yang ketiga, sebagai subjek kalimat. Ini penting, pahami tiga fungsi ini. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, noun clause connectors sebagai object of verb. Kalimatnya seperti ini. She knows when they will arrive. Kalau kita analisa, subjek dari kalimat ini adalah she. Verbnya knows. Berarti sudah ada subjek dan verb. When di sini adalah noun clause connectors. Kemudian setelah connector ada subjek, ada verb. Di sini, when ini adalah connector, they will arrive adalah noun clause. Jadi dari when they will arrive, ini adalah noun clause. Selalu ingat setelah konektor ada subjek dan verb. Nah, satu kesatuan when they will arrive ini disebut dengan object of verb. Verbnya knows, maka ini adalah object of verb. Jadi di sini noun clause when they will arrive adalah objek dari verb knows. Diingat satu fungsi ini. Yang kedua, sebagai object of preposition. Contoh, she is concerned about when they will arrive. Subjeknya she, is concerned verb. Kemudian kita punya about, preposition about. Kemudian ada lagi connector when, ada subjek they, verb will arrive. Nah, satu kesatuan when they will arrive ini adalah objek dari preposition about. Ingat lagi, setelah connector selalu ada subjek dan verb. Artinya, setelah preposition, kalau ada noun clause connectors, Anda akan menemui satu connector, satu subjek, dan satu verb. Ingat fungsi kedua sebagai object of preposition. Fungsi yang ketiga adalah sebagai subjek kalimat. Nah, di sini perlu hati-hati. Sebelumnya saya bilang, satu klausa itu terdiri dari satu subjek dan satu verb. Dan setiap setelah konektor selalu ada subjek dan verb. Di sini perlu dipahami ya, setiap setelah konektor ada subjek dan verb. Kemudian dalam satu kalimat ada subjek kalimat. Nah, di sini fungsi noun clause-nya adalah sebagai subjek kalimat. Kita lihat contoh ini.
When they will arrive is just a matter of time. Di sini kalau ditanya subjek kalimatnya yang mana? Subjek kalimatnya adalah when they will arrive. Verbnya to be is. Tetapi ingat, satu klausa terdiri dari satu subjek dan satu verb. Artinya, ketika kita mengatakan when they will arrive, ini adalah subjek kalimat. Verbnya is. Kemudian, ada lagi yang namanya subjek dari klausa. Apa? They will arrive. Ini adalah subjek dan verb dari noun clause. Jadi, di dalam subjek, ada subjek dan verb lagi. Nah, ini yang harus Anda pahami. Jangan bingung ya. Jadi, saat noun clause menjadi subjek, dia satu kesatuan. Dan di dalamnya ada subjek dan verb. Seperti ini. When they will arrive. Ada subjek lagi, subjek they dengan verb will arrive. Tapi satu kesatuan, when they will arrive, dia adalah subjek. Subjek kalimat ini. Verbnya is. Ini mungkin agak sedikit membingungkan, tapi diingat selalu. Dalam klausa ada subjek dan verb. Ketika satu klausa menjadi subjek, satu kesatuan klausa itu jadi subjek. Tapi jangan bingung kalau di dalam klausa itu ada subjek dan verb lagi. Karena memang satu klausa terdiri dari satu subjek dan satu verb. Jadi lagi saya ulangi, when they will arrive adalah noun clause yang berfungsi sebagai subjek dari kalimat ini. Dan verbnya adalah to be, is. Daftar noun clause connectors. Di awal tadi saya bilang when itu noun clause connectors. Tahu dari mana? Ini listnya. Jadi what, when, where, why, how, whatever, wherever, whether, if, that. Itu adalah connectors yang bisa menjadi noun clause connectors. Kita kembali lagi ke soal di awal tadi. Ingat, kalau ada dua subjek, dua verb, harus dihubungkan oleh satu connector. Nah, kita lihat. Kalau kita lihat soal ini, titik-titik was late caused many problems. To be, verb. Caused, verb. Berarti ada dua verb. Kalau ada dua verb, berarti ada dua subjek. Nah, bedanya untuk noun clause connectors, ingat, salah satu fungsinya adalah dia bisa menjadi subjek kalimat. Artinya, kalau dia menjadi subjek kalimat, kalimat itu hanya memiliki satu subjek dan satu verb. Kita lihat di sini, was, caused. Verbnya ada dua. Kalau ada dua, berarti harus ada connector. Kita lihat di sini. Yang bukan konektor kita hilangkan. Here bukan konektor, hilang. B bukan konektor, hilang. Antara A dengan D. Kalau kita letakkan ke D, because, masukkan ke dalam kalimat, because was late. Subjeknya tidak ada. Berarti jawabannya adalah A. That she was late caused many problems. That she was late, satu kesatuan, itu adalah subjek. Caused di sini adalah verb. Jangan bingung kalau di dalam klausanya ada subjek dan verb lagi, ya. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan, di dalam klausa ada subjek dan verb. Satu kesatuan kalau dia menjadi subjek, dia keseluruhannya menjadi subjek. Dalam kasus ini, that she was late adalah subjeknya. Verbnya caused. Yang kedua, soal kedua. They are discussing about ... for lunch. Di sini kita lihat subjeknya they are discussing, verb lengkap. Tinggal ada preposition di sini, maka kita harus cari yang mana yang bisa melengkapi preposition di sini. Kalau verb, dia harus jadi ing. Ada nggak ing di sini? Nggak ada. Go, eat, verb. Tapi dia tidak bentuk ing, berarti dia salah. Kemudian kita lihat di sini ada connector. Connectornya where sama where semua, hanya yang C where we should go. Jawaban yang benar dari kalimat dari soal ini adalah pilihan C. They are discussing about where we should go for lunch.
Salah satu manfaat mengetahui fungsi non-clause connectors adalah ketika kita lihat ada preposition, kita tahu ini bisa ada konektor, bisa ada subject dan verb. Soal yang selanjutnya. They know ... play soccer. Jawaban yang benar adalah where I often. Kalau kita masukkan yang C, if, harus ada subject. Verbnya ada play di sini. Salah, karena subjeknya tidak ada. Kalau pilihan B, I often, subject, verbnya play, konektornya tidak ada, berarti salah. A, kalau kita masukkan di sini where play soccer, where connector, subjeknya tidak ada, salah. Yang benar adalah D, where I often, konektornya where, subjeknya I. Kerjakan exercise 1 di bawah ini, kemudian klik next lesson.